Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal beserta pembahasannya, intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Di sini saya sediakan 4 soal. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Sebuah sumber bunyi memiliki daya 20 pi watt. Berarti ini yang diketahui dayanya, berarti P adalah 20 pi watt. Kemudian dipancarkan ke segala arah. Tentukan intensitas bunyi yang terukur oleh pendeteksi yang berjarak, berarti R 10 meter. R-nya boleh pakai R kecil, boleh pakai R besar, itu hanya tanda. Oke, yang ditanya adalah I. Oke, sekarang dijawab. I persamaannya adalah P per A. Nah, sedangkan A itu bisa kita gunakan dengan 4 pi R kuadrat. Oke, P-nya ini 20 pi per 4 pi R kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Oke, 20 pi bagi 4 pi hasilnya 5. Berarti 5 per 100. 5 per 100 adalah 0,05 watt per meter persegi. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, taraf intensitas sebuah mesin. Berarti diketahui kalau mesinnya jumlahnya 1, maka taraf intensitasnya TI-nya adalah 25 desibel. Jika 100 mesin, berarti jika N2-nya itu 100, tentukan. Berarti ini ditanya TI 2. Oke, sekarang kita jawab. Nah, di sini yang berubah adalah jumlah sumber bunyinya. Maka kita gunakan TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. TI1-nya 25, ini tadi TI1 ya, plus 10 log 100 per N1-nya 1. Oke, 25 plus 10, 100 dibagi 1 hasilnya 100. Oke, saya lanjut di sebelah sini. Berarti TI2 sama dengan 25 plus 10. Nah, log 100 itu hasilnya 2. Jadi ada cara untuk menentukan berapa nilai log 100, 10, 1000. Nah, caranya seperti ini. Jika log 10, maka hasilnya 1. Log 100, maka hasilnya 2. Log 1000, maka hasilnya 3. Log 10.000 hasilnya 4. Kita hitung nolnya saja. Tapi ini tidak berlaku jika log 2000, 300, 500, log 5000 dan seterusnya. Ini hanya berlaku jika angka depannya adalah 1. Oke, tadi sudah ya, log 100 hasilnya 2. Oke, 25 plus 10 kali 2, 20. Hasilnya 45 desibel. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga, taraf intensitas mesin pabrik suatu sumber bunyi pada jarak. Oke, diketahui jarak mula-mulanya adalah 100 meter, menghasilkan taraf intensitas mula-mula 110 desibel. Tentukan taraf intensitas bunyi apabila pendengar berada pada jarak 1000 meter. Berarti R2-nya adalah 1000 meter. Ditanya TI 2. Oke, jawab. Nah, untuk kasus yang kedua, yang berubah adalah jaraknya, yang mula-mula 100 jadi 1000. Oke, kita gunakan TI 2 sama dengan TI 1 min 20 log R2 per R1. TI 1-nya 110 min 20 log R2-nya 1000 per R1-nya 100. 110 min 20 log
1000 bagi 100 hasilnya 10. 110 min 20 log 10 tadi hasilnya 1. 110 min 20 berarti hasilnya 90 desibel. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. S adalah sumber bunyi yang memancarkan ke segala arah dari titik A, B ke C. Jaraknya beda, ini 4, 8, dan 10. Apabila intensitas bunyi di C, berarti diketahui ya, RA-nya 4 meter, RB-nya 8 meter, RC-nya 10 meter, dan diketahui intensitas di C 16 watt per meter persegi. Tentukan perbandingan yang ditanya intensitas bunyi di A banding intensitas bunyi di B. Oke, sekarang karena yang diketahui di C, kita bandingkan dulu antara C dengan A. Oke, jawab. Berarti ini IA banding IC sama dengan, nah, hubungan I dengan R adalah berbanding terbalik. Jadi kalau di atas IA maka ini RA, yang atasnya ini RC. Ini berbanding terbalik, kasih kuadrat. Nah, berbanding terbalik dengan R kuadrat ya. Oke, IA-nya dicari, IC-nya 16, RC-nya 10 kuadrat berarti 100, RA-nya 4 kuadrat berarti 16. Coret, berarti IA-nya ketemu hasilnya 100 watt per meter persegi. Oke, sekarang kita cari yang IB. Berarti kita bandingkan IB dan IC. IB banding IC sama dengan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ini berarti RC kuadrat, ini RB kuadrat. IB ini 16, RC-nya kuadrat 100, RB kuadrat 8 kuadrat adalah 64. Ini coret sama ini, dapatnya ini 16 bagi 16 1. Ini dapat 4 ya. Berarti IB sama dengan 100 per 4. Maka IB 25 watt per meter persegi. Oke, sekarang kita bandingkan antara IA banding IB. Nah, IA tadi dapatnya 100 sedangkan IB 25. Ini dibandingkan maka ini dapat 4, dapat 1. Maka perbandingannya 4 banding 1. Nah, sekalian sekian contoh soal yang saya berikan beserta pembahasannya. Semoga kalian paham dan jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.